Nah, ini. Jadi kata aba ketika diterjemahkan itu dia bilang he was the commander of the family army. Jadi seorang ayah, seorang bapak itu pemimpin tentara keluarga. Ini Abraham contohnya. Dia menyelamatkan Lot dari dia diculik gitu ya. Dia mimpin, dia kepala keluarganya. Dia aba di situ. Yang kedua, dia provider offspring. Dia penyedia dari keturunannya. To continue the family line. Jadi seorang aba itu menyediakan kebutuhan anak cucunya, keturunan. Terus yang ketiga, dia the priest and teacher. Dia guru, dia juga the priest. Jadi aba itu kohen. Jadi kata aba punya makna kohen. Nah ini yang saya biru-biru ini. Perhatikan, a father can be of the immediate family. Di immediate itu satu jalur ya, line H ya. Jadi antara bapak dan anak itu dia menjadi kohen atas anak-anaknya. Dia menyediakan bagi anak-anak. Itu kohen. Itu harus bapak. Makanya Yesus bilang kalian tuh harus melayani, pemimpin tuh harus melayani karena kohen, karena aba. Support of the ten house. Jadi kata support ini yang dominan ya. Nah, karena kohen ini support, maka dia punya kekuasaan gitu. Kalau kamu adalah fondasi, kemudian kamu marah dengan yang di atas, gimana caranya? Copot aja fondasinya. Apa yang terjadi? Yang di atas pasti runtuh. Itu kekuasaan dari support, dari kohen. Makanya dia bisa berfungsi sebagai raja, sebagai Malkisedek. Kenapa bisa jadi Malki? Kenapa jadi Melek gitu ya? Karena dia tinggal menjalani kekuasaannya gitu. Kalau ada orang yang memberontak dengan kekuasaannya, dia copot fondasi, runtuhlah itu komunitasnya. Kalau orang memberontak kepada Tuhan, ambil saja nafasnya. Kenapa? Karena nafas itu supportnya dari Tuhan, dari nafas, dari roh, dari hembusan roh itu. Nafas. Makanya orang bisa ini itu memberontak kepada Tuhan, tetapi jika supporter kehidupannya, pendukung kehidupannya, di life supportnya sudah menyerah gitu ya, makanya kalau dibilang ketika roh Tuhan, roh kudus itu menyerah, struggle, maka ada banjir besar. Dalam kisah banjir Noah itu kan begitu, roh Tuhan bilang, aku tidak akan selalu bergumul dengan manusia. Aku tidak akan selalu berjuang di dalam manusia. Itu makna kelelahan ya. Sudah, selesai. Aku berhenti berjuang. Apa artinya? Ya sudah, aku serahkan kepada kematian. Semua orang di bumi diserahkan kepada kematian. Kecuali satu keluarga Noah. Gitu ya. Semuanya tidak ada kecuali. Diserahkan kepada kematian. Karena Tuhan berhenti berjuang. Nah gitu. Apa artinya? Fondasinya diambil, fondasi kehidupannya diambil, maka yang ada adalah kematian. Nah itu pengaruh dari konsep aba ini, kohen. Jadi aba sebagai kohen itu begitu. Begitu aba atau bapak itu memutuskan, aku tidak lagi mendukung kehidupan ini, dia ambil kehidupan itu. Yang terjadi apa? Ya mati. Kalau kita di hadapan Tuhan dibilang diputuskan begini ya, hidupmu, aku sudah selesai dengan hidupmu, aku memperbaiki sudah nggak bisa, fungsimu di dunia juga sudah selesai, ku ambil kehidupanmu gitu. Karena selama ini yang mendukung kehidupanmu kan ya aku gitu, Tuhan, Aba ini. Jadi makanya dia harus disebut sebagai Aba tuh begitu kan, dia supporternya, dia kohennya, diambil. Begitu diambil ya sudah mati. Makanya jangan main-main dengan Aba gitu ya. Ini saya bahas kemarin di materi hukum kelima. Jadi kata kohen nyambungnya ke Aba.